di Kota Probolinggo kita memunculkan yaitu sekolah sungai, Pak. Harapan kami ke depannya sekolah sungai. Intinya sungai ini bukan hanya sebagai tempat membuang sampah. Betul. Dari sungai ini ada manfaat untuk anak hidup kita. Karena sungai bukan tempat sampah ya, Sobat Ngontel, perlu diingat. Sungai itu adalah kompetensi alam yang perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Welcome to podcast Ngontel Yuk, ngobrolin tentang lingkungan yuk bareng Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo. Bersama saya Mira Hesti, tentunya kita akan membahas soal warta, edukasi, dan isu-isu lingkungan. Pantengin terus channel kita di Ngontel DLH atau follow akun Instagram kita di DLH Probolinggo. Sobat Ngontel, job podcast kita kali ini adalah membahas tentang sungai, di mana ada mitra DLH bernama Formalis, Forum Masyarakat Peduli Sungai. Wow, sepertinya menarik nih. Kita sudah undang narasumber kita pada hari ini di studio kita, Ketua Formalis Bapak Abdul Rohim. Kita akan membahas terkait apa sih tugas Formalis dan Formalis itu apa. Perlu diketahui bahwa Formalis terbentuk sebagai wadah untuk masyarakat untuk menggali potensi-potensi sungai yang ada di Kota Probolinggo serta memperhatikan kelestarian aliran sungai yang ada. Oke, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Pak Rohim. Selamat pagi Pak. Pagi. Sehat aja? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Rohim, bisa dijelaskan nggak nih asal usul Formalis ini ada dan sebenarnya fungsi Formalis ini apa sih? Kok sampai menyangkut sungai? Mungkin Sobat Ngontel di rumah ingin tahu Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Awal-awal dibentuknya Formalis ini, kita sebagai mitra Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan Formalis ini adalah mitra yang termuda. Mitra yang termuda, berarti baru dibentuk ya Pak? Dibentuk tahun 2019. Oke. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2019. Selang beberapa bulan kemudian kita adakan pertemuan sebelum kita bergiat. Apa yang akan kita lakukan, kita berkoordinasi dengan dinas. Setelah itu, apa fungsinya Formalis? Ya, fungsinya apa Pak? Yang pertama yaitu kita untuk menjaga pelestarian sungai dan juga pelestarian lingkungan. Adapun tugas-tugas utama dari Formalis yaitu kita bisa mengajak masyarakat edukasi. Edukasi ya? Edukasi kepada masyarakat. Karena selama ini permasalahan yang paling sering dibicarakan di masyarakat maupun di instansi yaitu masalah sampah. Okay. Adapun tugas kita yaitu ranahnya sungai. Oh, jadi sampah tuh biasanya harus sampah cuma di jalan, di pemukiman. Ini lebih fokus kepada yang ada di sungai. sungai. Kelestarian sungainya ya Pak ya, jangan sampai mencemari dengan membuang sampah atau lain sebagainya. Begitu ya Pak, kurang lebih. Oke. Adapun edukasi itu kita sering melakukan langsung action, Pak. Jadi kalau titik lokasinya sungai itu ada yang sungai bentuknya shelter, saluran terbuka, drainase rumah tangga, adapun sungai-sungai yang besar. Jadi di sini kita yang paling sering kita lakukan yaitu shelter, saluran terbuka. Kenapa Pak? Karena di situ kejadiannya pasti terdampak, Pak. Terdampak Pak, penyumbatan. Nah itu yang jadi titik fokus dari Formalis. Luar biasa. Sedangkan untuk kegiatan itu kita tetap berkoordinasi dengan pemangku wilayah. Jadi kita sebelum bergiat, apa permasalahan di lingkungan itu? Kita ada pendekatan dengan ketua RT RW ya, setempat. Kita mengundang masyarakat. Ada permasalahan di lingkungan itu, ya tetap kita harus ada sharing dulu. Berarti misalkan shelter di lokasi mana Ya tetap. tersumbat karena warga banyak membuang sampah di situ. Nah ini Jadi Bapak di sini perannya ya. Ada keprihatinan kita. Jadi dari teman-teman kita, kelompok masyarakat yang ada kepedulian, akhirnya bergabung dengan kita. Nah, itu harapan dari Formalis itu bagaimana lingkungan sungai ini, terutama sepadan sungai itu juga bagian dari Formalis juga. Oke.
Lantas ada juga kan formalis disebutkan bahwa mitra dela yang bukan hanya menjaga kelestarian, juga untuk menggali potensi-potensi sungai. Maksudnya potensi-potensi sungai yang ada di Kota Probolinggo ini seperti apa? Ya gini Pak, untuk tindak lanjut setelah formalis ini bergiat, pasti di situ ada tindak lanjut apa sungai yang sudah ada potensinya, yaitu satu pengembangan untuk destinasi wisata. Arahnya ke destinasi wisata ya. Jadi kita lihat literatur sungai, sungai ini bagus. Ada dengan teman-teman, karena di formalis ada suatu bidang Pak, yaitu bidang pengembangan. Ya, dari bidang pengembangan ini mereka yang punya arahan tuh, ayo Pak, ini dikembangkan menjadi ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah berproses melalui beberapa titik sungai yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah masyarakat antusias ikut berpartisipasi. Berarti contohnya sama seperti Amsterdam. Nah, kayak Amsterdam itu kan Sobat Ngonten kalau tahu di daerah Wiroborang itu ada apa tuh, sungai ya Pak ya. Sungai Amsterdam itu kayak airnya itu sangat jernih dan cocok banget untuk santai atau untuk sekedar memancing dan yang lain sebagainya. Lokasinya di sana sangat sejuk dan inspiratif banget untuk ditiru oleh sungai-sungai yang lainnya Sobat Ngonten. Oke Pak, lantas program apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini? Yang pertama yaitu kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan untuk melestarikan sungai. Apa sungai ini yang jenis-jenis yang perlu kita laksanakan di sini? Kita ada penebaran benih. Oh, benih ya? Benih ikan di sungai ini untuk. Jadi kita lihat sungainya, ini potensial untuk ini. Ya kemarin cocok untuk ini, lele katakanlah. Lele atau nila. Terus untuk berikutnya kita cari lokasi lagi, yaitu sungai-sungai yang memang oleh masyarakat sudah tidak dihiraukan. Alhamdulillah ini kita berproses. Disulap gitu. Jadi destinasi pancing atau gimana gitu. Yaitu untuk taman edukasi untuk anak-anak sekolah nantinya. Sudah. Oh, berarti nanti bisa kerjasama dengan UPTD laboratorium untuk Diksun ya. Harapan kami nanti di Kota Probolinggo kita memunculkan yaitu sekolah sungai Pak. Harapan kami ke depannya sekolah sungai. Intinya sungai ini bukan hanya sebagai tempat membuang sampah. Betul. Dari sungai ini ada manfaat untuk anak cucu kita. Karena sungai bukan tempat sampah ya, Sobat Ngonten, perlu diingat. Sungai itu adalah kompetensi alam yang perlu dijaga, dirawat dan dilestarikan. Karena kalau misalkan potensi dari sungai ini bisa diambil, dia akan bisa jadi feedback secara ekonomi kepada kita ya Pak ya. Tentunya tadi seperti wisata pancing atau wisata yang lain. Mungkin sebelum kita closing Pak, harapan apa nih untuk formalis ke depan saya harus gimana? Mungkin bisa disampaikan di podcast kali ini, mungkin kepada pemerintah kota, kepada masyarakat dan yang lainnya. Apa sih yang mau diharapkan formalis ke depan? Harapan dari formalis, dari visi dan misi kami yaitu yang pertama mengajak masyarakat untuk merubah mindset, untuk perilaku tidak terbiasakan buang sampah ke sungai, dan juga untuk melestarikan khususnya Kota Probolinggo bebas dari sampah. Siap. Yang ketiga, harapan kami butuh dukungan dari pemerintah daerah. Adapun kegiatan-kegiatan kami nanti insya Allah potensi-potensi sungai yang ada di Kota Probolinggo akan kita kembangkan menjadi destinasi wisata. Luar biasa. Oke Sobat Ngonten, demikian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa selalu stay happy dan formalis. Salam satu kata, bersih itu indah. Bersih itu indah. Oke Pak, terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Dah.